Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih latihan soal penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 4 globalisasi. Tentunya kami sampaikan juga apabila kalian semuanya ingin melihat video pembahasan soal-soal yang lainnya atau tema lainnya, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Caranya, kalian silakan ketuk judul video ini pada HP kamu, nanti di bawahnya akan keluar deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Dampak negatif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat yaitu: A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. B. Dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain. C. Meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara. D. Meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat. Anak-anak semuanya di sini dampak negatif berarti dampak buruk, dampak yang tidak baik. Oleh karena itu di sini kita lihat di sini untuk yang A, B, C, D ini tampak yang tidak baik adalah ini. Liberalisme. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Kemudian untuk yang B, dapat meniru pola berpikir yang baik. Nah, ini yang baik. Kemudian di sini meningkatkan kesempatan kerja yang banyak. Nah, ini baik. Kemudian meningkatkan devisa suatu negara itu juga baik. Kemudian meningkatkan sumber pengetahuan itu juga baik. Dan yang tidak baik ini mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Jadi ini jawabannya. Berikutnya kita ke soal nomor 2. Salah satu sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi yaitu: A. Membenci orang asing yang tinggal di dalam negeri. B. Suka menggunakan produk luar negeri. C. Bergaul dengan orang pandai. D. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Anak-anak semuanya, sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita persiapkan, mari kita belajar yang rajin agar kita bisa menghadapi globalisasi dengan baik. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Ani membutuhkan sepatu. Ibunya memilihkan sepatu buatan Singapura, tetapi Ani memilih sepatu produksi Cibaduyut. Berarti Ani memiliki sikap: A. Cinta tanah air, B. Percaya diri, C. Rendah diri, D. Sombong. Anak-anak semuanya, karena Ani memilih sepatu produksi dalam negeri, karena di sini produksi Cibaduyut, maka Ani memiliki sikap cinta tanah air, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita scroll ke atas untuk membahas soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Di bawah ini terdapat pernyataan yang mencerminkan sikap sosial yang benar. Ya, sikap sosial yang benar adalah: A. Siska tidak membeli bunga pada nenek yang miskin meskipun ia membutuhkan karena harganya mahal. Berarti ini bukan jawaban karena Siska itu cuek. Ya,
tidak ada kepedulian, sehingga ini bukan jawaban. Kemudian Siska membeli bunga pada nenek yang miskin meskipun ia tidak membutuhkan karena ingin menolong. Lah, ini karena ingin menolong berarti ini merupakan sikap sosial. Ya. Kemudian Siska membeli bunga pada nenek yang miskin karena ia membutuhkan. Ini membeli karena membutuhkan. Membutuhkan saja. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian Siska tidak membeli bunga pada nenek yang miskin karena ia tidak membutuhkan. Nah, jawaban yang benar, sikap sosial adalah bermaksud ingin menolong ini, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 5. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah A. Ijazah izin karir, B. Ijazah karir sistem, C. Izin karir analisa, D. Aktif izin apotek. Anak-anak semuanya, mari kita lihat mana yang terdapat kata baku dan mana yang tidak terdapat kata baku. Yang pertama, untuk karir ini sebenarnya kata bakunya karier, tulisannya seperti ini. Kemudian berarti ini bukan kata baku. Nah, di sini analisa itu kata bakunya analisis. Jadi ini bukan kata baku. Kemudian aktif, izin, apotek ini termasuk kata baku semuanya. Sehingga jawabannya adalah D. Berikut kita ke soal nomor 6. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan A. Turbin, B. Generator, C. Dinamo, D. Sel surya. Anak-anak semuanya, energi air terjun itu diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Jadi generator ini yang dimanfaatkan sebagai pengubah energi air terjun menjadi pembangkit listrik. Berikut soal nomor 7. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah A. Voltmeter, B. Altimeter, C. Mikrometer skrup, D. Multimeter. Anak-anak semuanya, alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik itu adalah voltmeter. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk membahas soal nomor 8. Iya. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ya. Anak-anak semuanya, di sini kalimat efektif. Kita lihat di sini, demi dan untuk itu menjelaskan tentang tujuan. Karena ini double, maka kalimat yang efektif sebenarnya satu saja cukup. Karena ditulis kedua-duanya, maka ini tidak efektif. Kemudian dilihat di sini, taman itu adalah merupakan tempat kesukaannya. Ini juga kalimat tidak efektif. Karena apa? Ada adalah, ada merupakan, meskinya salah satu saja sudah cukup, sehingga ini bukan kalimat efektif. Berikutnya soal kemudian C. Petani harus rajin supaya hasil panennya melimpah. Nah, ini hanya menggunakan satu kata penghubung, sehingga ini kayaknya kalimat efektif. Sedangkan yang D. Suasana di rumahnya sangat panas sekali. Ini tidak efektif. Karena apa? Ini sangat, di sini ada sekali. Jadi ini menggunakan kata yang double. Ini seharusnya salah satu saja sudah cukup. Misalkan suasana di rumahnya panas sekali, atau suasana di rumahnya sangat
panas, sehingga perlu ada salah satu yang dihapus sehingga menjadi kalimat efektif. Sehingga jawabannya jelas sekali adalah C. Berikut soal nomor 9. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keragaman budaya di masyarakat adalah A. Bekerja bakti membersihkan sekolah, B. Gotong royong membersihkan sungai, C. Membantu teman mengerjakan soal di kelas, D. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Anak-anak semuanya, di sini kita lihat kata kuncinya adalah keragaman budaya. Oleh karena itu kita lihat di sini yang ada kaitannya dengan budaya. Untuk yang A, bekerja bakti membersihkan sekolah, ini tidak ada kaitannya dengan budaya. Ya, di masyarakat maksudnya, budaya di masyarakat maksudnya. Nah, ini bekerja bakti membersihkan sekolah, ini di sekolah bukan di masyarakat. Kalau gotong royong membersihkan sungai, ini di masyarakat. Kayaknya ini jawabannya. Kemudian membantu teman mengerjakan soal di kelas, ini di sekolah, jadi bukan jawaban. Mengikuti upacara bendera di sekolah, ini juga bukan jawaban. Yang ditanyakan itu keragaman budaya di masyarakat. Adapun kegiatan yang biasanya dilakukan di masyarakat adalah gotong royong membersihkan sungai, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 10. Bacalah teks di bawah ini. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga membuat pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber alternatif dari aliran air di lingkungan sekitar. Berdasarkan bacaan di atas, PLTMH adalah singkatan dari A. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, B. Pembangkit listrik tenaga matahari, C. Pembangkit listrik tenaga mesin, D. Pembangkit listrik tenaga motor. Nah, kita lihat di sini dalam bacaan ini ada kata pembangkit listrik mikrohidro. Jadi sangat jelas sekali jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 11. Teks eksplanasi memiliki beberapa bagian yang menjadikan sebuah topik menjadi bacaan yang runtut. Bagian terakhir pada teks eksplanasi adalah A. Deret penjelas, B. Pernyataan umum, C. Simpulan dan pendapat, D. Berisi cara atau sebuah proses. Anak-anak semuanya, bagian akhir dari teks eksplanasi adalah simpulan dan pendapat, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 12. Pemanfaatan energi listrik dengan bijak dapat dilakukan dengan cara A. Menggunakan aki, B. Hemat pemakaian listrik, C. Listrik menjadi energi surya, D. Tidak menggunakan listrik sama sekali. Anak-anak semuanya, pemanfaatan energi listrik dengan bijak dapat kita lakukan dengan cara menghemat pemakaian listrik. Misalkan kita gunakan seperlunya, matikan lampu bila tidak digunakan. Lah, contoh-contoh seperti itu merupakan pemanfaatan energi listrik dengan bijak, yaitu hemat pemakaian listrik. Berikutnya kita ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Kelebihan energi alternatif yaitu A. Menghasilkan polusi yang tidak ramah lingkungan, B. Merupakan sumber energi terbarukan, C. Persediaan energi alternatif dipengaruhi musim, D. Belum efisien menggantikan bahan bakar fosil. Anak-anak semuanya, salah satu kelebihan energi alternatif itu merupakan sumber energi terbarukan, sehingga jawabannya adalah B. Yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan itu sumber energi yang tidak akan pernah langka jika digunakan terus-menerus. Berikut soal nomor 14. Berikut adalah contoh kerjasama negara ASEAN di bidang budaya. Adalah A. Menyelenggarakan festival seni,
B. Perjanjian kawasan bebas nuklir, C. Latihan militer bersama, D. Pengiriman duta dan konsul. Anak-anak semuanya bisa kita lihat di sini yang ada kaitannya dengan budaya adalah festival seni. Kalau bebas nuklir itu keamanan militer lah, ini militer, kemudian ini diplomasi ya. Nah, ini festival seni merupakan bagian dari budaya, oleh karena itu jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 15, ASEAN as Science and Technology Fellows merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang A. Ekonomi, B. Militer, C. Iptek, D. Sosial budaya. Anak-anak semuanya bisa kita lihat di sini, science itu artinya ilmu pengetahuan, di sini teknologi berarti teknologi. Jadi ini kerjasama di bidang Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya soal nomor 16. Berikut ini dampak positif kemajuan Iptek di negara ASEAN. Yang tepat adalah ya, dampak positif itu berarti dampak yang baik. Ya, yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru melalui internet, kayaknya ini ya. Ya. Kemudian coba yang B, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Ini mungkin dampak negatif ini karena kejelekan. Kemudian memanfaatkan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Ini juga kejelekan. Penggunaan handphone pada usia dini. Ini anak kecil sebenarnya usia-usia dini belum boleh menggunakan handphone. Jadi ini merupakan dampak negatif. Yang berdampak positif jelas sekali yaitu A ini. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Baik, kita bersihkan, kita scroll ke atas untuk membahas soal berikutnya. Ya. Pengiriman pertukaran pelajar dan mahasiswa merupakan kerjasama ASEAN di bidang A. Sosial, B. Pendidikan, C. Budaya, D. Ekonomi. Anak-anak semuanya di sini sangat jelas sekali. Ini pertukaran pelajar, mahasiswa, berarti ini merupakan kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kemudian soal nomor 18. Untuk memperkenalkan hasil suatu produksi kepada masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk memiliki produk tersebut adalah tujuan dari A. Balejo, B. Spanduk, C. Reklame, D. Poster. Anak-anak semuanya, untuk memperkenalkan hasil suatu produksi kepada masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk memiliki produk tersebut adalah tujuan dari kira-kira apa? Iya, reklame semuanya, karena merupakan iklan. Kemudian 19, perhatikan gambar berikut. Poster tersebut jenis apa ini ya? Ayo membaca, karena membaca adalah sumber ilmu. Nah, ini merupakan bagian dari poster layanan masyarakat karena merupakan poster yang berisi tentang kesejahteraan masyarakat, bukan berisi poster kegiatan atau poster perdagangan, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 20, kita scroll ke atas dikit. Bentuk reklame yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya disebut reklame. A. Jasa, B. Komersial, C. Layanan, D. Non komersial. Karena di sini untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka ini merupakan reklame komersial, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk membahas soal jawaban singkat ya. Kita gunakan alat bantu Epic Pen, kita gunakan notepad ya. Untuk soal nomor 21, manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya globalisasi adalah kira-kira apa? Dengan adanya globalisasi ya,
Karena dalam globalisasi itu kita sudah menggunakan laptop, komputer, maka manfaatnya untuk siswa adalah dapat menggunakan komputer untuk belajar. Berikutnya soal nomor 22. Sikap menghargai segala perbedaan antar sama manusia disebut sikap toleransi. Berikut soal nomor 23. Teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual atau kenyataan. Berikut soal nomor 24. Kata baku yang benar untuk A aktif adalah, ya, aktif itu kata baku yang benar adalah aktif. Sedangkan untuk konkret itu kata bakunya adalah konkret pakai E. Kemudian kwitansi kata bakunya kwitansi seperti ini. Kemudian soal nomor 25. Pembangkit yang menggunakan matahari sebagai sumber energi disebut sel tenaga surya. Kemudian soal nomor 26. Kerjasama yang dilakukan negara-negara dalam ASEAN Drug Free 2015 adalah untuk menanggulangi bahaya. Nah, karena ini dari drug, berarti drug free, berarti ini merupakan kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk menanggulangi bahaya narkoba. Berikut soal nomor 27. Reklame yang digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya adalah reklame yang bersifat komersial. Sehingga jawaban nomor 27 adalah komersial. 28. Tukar menukar misi kesenian antar negara ASEAN merupakan contoh kerjasama di bidang budaya karena di sini mengandung unsur-unsur kesenian. Kemudian soal nomor 29. Untuk menawarkan hasil produksinya maka produsen sebaiknya membuat reklame atau iklan. Berikutnya soal nomor 30. Gejala kelistrikan yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak itu disebut dengan listrik dinamis. Karena bergerak, jika listriknya itu muatan listriknya diam, itu namanya listrik statis. Berikutnya soal nomor 31. Sebutkan 3 dampak negatif dari globalisasi. Ya, dampak negatif dari globalisasi salah satunya itu pola hidup konsumtif karena semakin modern. Kemudian sikap individualistik, ya. Kemudian gaya hidup ke baratan dan mungkin kesenjangan sosial. Berikut soal nomor 32. Sebutkan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi antara lain pernyataan umum, kemudian ada sebab akibat, kemudian ada interpretasi, ya, interpretasi. Kemudian soal nomor 33, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
Ya, menggunakan perangkat hemat energi, ya, menggunakan perangkat yang hemat energi. Kemudian mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian biasanya kita bisa mematikan lampu jika tidak digunakan juga. Berikut soal nomor 34. Sebutkan dua peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Ya, kerjasama Indonesia di bidang politik itu biasanya salah satunya menanggulangi bahaya narkoba, kemudian berperan dalam kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau sering disebut dengan AFTA. Kemudian soal nomor 35, sebutkan langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster yang pertama, menentukan tema. Selanjutnya, rumusan kata-kata yang ingin disampaikan dalam poster. Ya, kita menentukan rumusan kata-kata yang akan disampaikan dalam poster. Kemudian kita pilih gambar yang unik. Kemudian kita tentukan atau kita mewarnai dengan kombinasi warna yang menarik. Demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 4 globalisasi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.